Halo sahabat semua dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Nana Tariana di podcast Napak Tilas, ruang bincang santai namun syarat makna, tempat kita menyusuri jejak-jejak sejarah, budaya, kearifan lokal Nusantara yang kian langka namun tak lekang oleh waktu. Di episode kali ini kita akan berbincang tentang kabuyutan, sebuah istilah yang bukan sekedar tempat, tapi juga menyimpan spiritual, sejarah dan kearifan lokal leluhur kita. Pasti banyak cerita menarik dan inspiratif yang akan beliau bagikan untuk kita semua. Dan tentu saja saya tidak sendiri, telah hadir sosok yang sangat lekat dengan dunia pelestarian budaya dan spiritualis leluhur, yaitu Raden Hafiz Permadi atau lebih akrab disapa dengan Mas Nan. Beliau adalah Ketua Pokdariut. Beliau sudah menjelajahi banyak kabuyutan di wilayah Cirebon, dan setiap tempat punya cerita unik yang gak cuma bikin merinding, tapi juga membuka mata kita soal siapa sebenarnya kita sebagai bangsa. Nah, semua itu bakal dikupas tuntas di podcast kali ini. Khusus buat kamu ya, sahabat Napak Tilas. Oke, tanpa berpikir panjang, kita langsung kenalan dengan Mas Nan. Apa kabar Mas Nan? Alhamdulillah, kabar baik, gimana? Wah, kayaknya tambah sibuk aja nih Mas. Alhamdulillah. Mas, kita pada kesempatan ini akan ngobrol mengenai kabuyutan. Baik. Mungkin sahabat Napak Tilas juga banyak yang belum tahu nih tentang kabuyutan. Boleh diceritakan Mas, apa itu sebenarnya dari makna kabuyutan itu Mas? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun untuk teman-teman, sahabat Napak Tilas yang hari ini kita bisa bersilaturahmi sama Kang Nana dan channel Napak Tilasnya, dan masih momen Idul Fitri ini. Ya. Kami ucapkan juga selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Baik, mengenai apa itu kabuyutan? Kabuyutan itu dari kata buyut atau karuhun. Jadi yang merupakan tokoh dari mulai pendiri desa, pendiri sampai dengan pendiri kerajaan, yang namanya karuhun itu ya. Makanya situs-situsnya disebut kabuyutan. Maksudnya di sini itu merupakan di mana para leluhur kita menata peradaban, dari mulai patilasan, ada tempat peribadatan sampai dengan makam-makam beliau, seperti itu, sebagai bukti otentik nenek moyang bangsa Indonesia ini memang sudah memiliki peradaban yang tinggi. Dari mulai, kalau kita lihat khusus di Jawa Barat ya, ada kerajaan Salaka-Negara, ada kerajaan Tarumanegara, ada kerajaan Indraprasta dan lain-lain titik awalnya. Jadi bisa dikatakan nenek moyang kita ini membuka lahan yang dulunya hutan dan membangun peradaban-peradaban seperti itu hingga berkesinambungan. Periodisasinya dari mulai zaman pembukaan, pendirian desa-desa menjadi berkembang menjadi negara sampai dengan peninggalan-peninggalannya seperti itu. Itu disebut kabuyutan. Ya, salah satunya kabuyutan itu ya identik dengan makamnya tokoh-tokoh sepuh. Ada yang disebut makam, ada yang disebut makom, tempat di mana para leluhur kita dulu beraktivitas untuk menyebarkan ajaran kebaikan, apalagi yang ada di beberapa titik itu di mana ada masjid, disitulah titik penyebaran agama Islam. Contoh seperti di Buyut Bagusan ada Masjid Keramatnya, di daerah Depok Syekh Pasiraga, Syekh Mawujud ada masjidnya, Pangaran Panjunan, Pangaran Kejaksaan, sampai dengan sentralnya itu ada di Kota Raja
Masjid Agung Sanggita Rasa, Masjid Panjunan dan lain-lainnya itu sebagai pendirian daripada tiang-tiang agama seperti itu. Nah tadi Mas Nang sampaikan ada makam, ada makom nih. Ya, Nah kalau saya kan nggak begitu paham apa sih bedanya antara makom dengan makam itu, Mas? ya ada makam itu ya tempat di mana jasad beliau disemayamkan. Ada juga tempat di mana beliau dulu pernah bersinggah, lalu oleh penerusnya itu dibikin prasasti, ya bikin prasastinya dibuat makam, dibuat tanda gitu ya, agar titik-titik peradaban itu ada yang meneruskan kan, jadi supaya tidak hilang seperti itu. Dari mulai petilasan seperti perjalanan para sepuh lah, seperti itu yang disebut petilasan atau makam ya, itu pesarian itu ya tempat di mana ada jasadnya seperti itu. Perbedaannya apa sih Mas antara Kabuyutan dengan cagar budaya, Mas? Yang sebetulnya Kabuyutan ini merupakan cagar budaya yang perlu dilestarikan. Dari pemerintah juga itu ada undang-undang mengenai pelestarian cagar budaya. Terus ada juga tim ahli cagar budayanya. Jadi bagi masyarakat yang di desanya ada situs, itu bisa kita berkoordinasi kepada pemerintah setempat, ya kalau di desa dengan punya tentunya, lalu dengan dinas terkait untuk melaporkan, dan kita bisa meneliti dari artefak-artefak yang ada. Apalagi di situ ada aktivitas ritus seperti ngunjung buyut, acara iftar makam, terus ada acara memayu. Itu sebetulnya sih otomatis, di mana ada ritus di situ ada situs, ini sudah termasuk cagar budaya, tetapi harus dilaporkan dan harus dikaji dengan para ahlinya supaya nanti terregister. Jadi kategorinya ada yang kategori untuk situs nasional, ada yang situs provinsi, ada daerah sampai dengan desa, karena dilihat dari lingkungannya, yang artefaknya keasliannya berapa persen, dan juga diingatkan juga bagi masyarakat ini kalau ingin merehab ataupun ingin ada perbaikan itu diharapkan itu berkoordinasi dulu dengan dinas terkait agar tidak merubah bentuk aslinya. Contoh, seumpamanya ada makam kuno yang misalnya ini masih asli, itu tidak boleh diganti, jadi menghilangkan jejak, karena setiap periodisasi leluhur kita wafat ini bisa ditandai dengan tipologi makam-makam nisan yang ada. Jadi jangan sampai ya memang niat baik bagus untuk merapikan, tetapi kan harus didampingi supaya jejak sejarahnya ini tidak hilang seperti itu. Dan ada juga temuan-temuan yang lain seperti ada di kalangan masyarakat ini menyimpan manuskrip, naskah-naskah kuno, baik dari tulisan Hanacaraka, tulisan Pegon, pusaka, itu pun ada ahlinya. Kita bisa meneliti, mengkaji bahwa ini naskah ini ditulis pada eranya siapa, bahannya apa, ada bahan beruang, ada bahan lontar. Bahkan sebelum itu karhun-karhun kita di Jawa Barat ini menuliskan pesan itu di batu yang disebut prasasti, ya, dari mulai prasasti yang terkenal di Tarumanegara, di Galuh dan lain-lain itu sebagai tanda. Jadi jangan sampai artefak-artefak seperti itu tidak dilestarikan, juga jangan sampai hilang ataupun rusak ataupun dihancurkan seperti itu. Terus sama saja menghilangkan jejak peradaban yang ada di Nusantara seperti itu. Nah, dari penelusuran Mas Nang ke Kabuyutan di wilayah 3 Cirebon itu, ada nggak Mas Nang jumpai ya makam keramat tersebut paling tua? Kalau yang paling tua ini di periodisasi untuk kita di Cirebon ya,
tokoh-tokohnya seperti di Cirebon Girang ada namanya yang ini sebagai tokoh awal Ki Gede Kasmayan, itu salah satu tokoh yang tertua di Cirebon waktu itu, di daerah yang sekarang disebut Talun ataupun di daerah Cirebon Girang. Terus ada lagi Ki Gede Alang-alang, tokoh-tokoh pendiri awal, karena dulu yang sekarang kota Cirebon itu dulu hanya kebun pesisir Tegal Alang-alang. Ya memang kita juga sering ziarah ke sana ini sebagai silaturahmi kepada pengurusnya, dan kita mendoakan leluhur-leluhur kita dan juga mengambil dari spiritnya supaya kita generasi yang sekarang ini minimalnya mempelajari bagaimana proses dalam mendirikan suatu daerah seperti itu kan. Kalau masjid tertuanya salah satunya yang dibangun oleh Raden Nolang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana itu Masjid Jalagraha. Oh, itu tertua juga. Tertua, itu dia tertua. Selain petilasan, makam itu ada yang tertuanya. Di era sebelum itu juga ada seperti itu, titik-titik peradabannya. Mata air juga ada, karena sebagai metode dalam membangun peradaban ini harus ada mata air. Oh, itu wajib ya? Wajib. Ya, ada yang kalau di daerah Majalengka, daerah Pasundan ini ada yang namanya Hulu Daya, Bidin Daya, Bucan Daya, Daya Luhur. Itu merupakan titik-titik peradaban para leluhur kita yang memang blok tersebut itu blok-blok nama seperti itu ya, kalau sebaiknya jangan diganti yang menghilangkan jejak sejarahnya. Seperti blok yang lain, umpamanya di desa ada blok Pakuwon, tentunya kan tempat dulu pemimpin di situ sebagai kuwu, blok Leben, blok Kauman untuk para kaum, para ulama, sampai dengan yang lain-lainnya seperti itu sebagai ciri, sepertinya ciri bahwa tempat-tempat itu merupakan pusat peradaban di wilayah masing-masing seperti itu. Jadi sebenarnya itu identitas ya, identitas bahwa pertanda leluhur tersebut sudah sowan atau singgah di situ ya. Betul, sudah sowan. Contoh seperti Blok Pande, masyarakat di sana ini untuk produksi membuat alat-alat pertanian. Ada Blok Anjun untuk gerabah dan lain-lain seperti itu sebagai kelengkapan dalam memberdayakan masyarakat seperti itu. Jadi jangan sampai nama-nama tersebut itu tergeser. Jadi slogan apalah arti sebuah nama itu salah. Ya sebetulnya bisa dikategorikan, karena kalau nama itu adalah doa dan perjuangan para pendahulu. Jangan sampai perjuangan zaman dulu itu tidak kita hormati, karena dengan perjuangan, dengan air mata, pengorbanan dengan darah, hingga akhirnya terbentuk suatu peradaban lokal yang bisa untuk diparalelkan ke internasional sebetulnya, karena di Nusantara ini nenek moyang kita ini sudah berbaur dari suku India, ya, dari Tiongkok, dari Timur Tengah, dan penduduk lokalnya seperti itu. Jadi dalam mengajak untuk memeluk suatu agama itu pendekatannya secara kultural dan struktural. Strukturalnya adalah harus izin dulu kepada penguasa setempat. Atau istilah sekarangnya ini pemerintahan yang berdaulat seperti itu. Makanya kebanyakan tokoh-tokoh sentral utama dalam menyebarkan apa saja, agama apa saja, ajaran apa saja, itu tokoh-tokohnya itu tokoh-tokoh yang tidak lepas dari
keturunan para raja, Orang-orang besar lah. orang-orang besar seperti itu. Dari mulai di Majalengka, di Kuningan, di semua tempat lah. Karena sebagai pemimpin dan memangku kebijakan seperti itu. Nah, kalau di era modern nih Mas, kan itu kan dulu ya. Ya. Mungkin dulu orang masih banyak berziarah ke tempat-tempat atau pemuyutan. Kalau zaman sekarang kan trennya udah males, Ya. udah sedikit meninggalkan lah untuk berziarah ke pemuyutan. Karena ada unsur klinik nih katanya gitu. Ya. Menurut Mas kan seperti apa sih? Ya sebetulnya kita berziarah ini untuk mendoakan para leluhur kita. Semoga kita yang senang ziarah ini menjadi golongan anak-anak yang soleh untuk mendoakan beliau-beliau. Kalaupun yang niatnya untuk yang lain-lainnya itu memang kurang bagus, tetapi diniati kita mendoakan adanya kita ini tersambung silsilahnya itu kepada leluhur-leluhur kita. Dengan adanya beliau-beliau pastinya adanya kita. Tidak ada beliau-beliau ya tidak ada kita. Hal-hal yang mengenai klinik dan lain sebagainya kita bisa sama-sama membina dari kalangan agama, kalangan budayawan dan tokoh-tokoh masyarakat. Karena dalam kita berziarah ini kan menghaturkan doa dan membacakan dari ayat-ayat suci Al-Quran seperti itu kan. Jadi tata cara dulu juga Islam masuk ini menggunakan penyesuaian dengan kearifan lokalnya. Ada tradisi atau budaya tahlil dan lain sebagainya itu untuk pendekatan. Jadi supaya orang ini mengenal Islam ini Tuhannya adalah Allah, Rasulnya Nabi Muhammad, dan yang dibacakan ini adalah ayat-ayat diambil dari ayat suci Al-Quran, dari mulai Al-Fatihah, Qul dan lain sebagainya, dari mulai 1 hari, 7 hari supaya menghafal. Semoga doa-doa dari kita yang senang ziarah, yang senang tawasul, senang tahlil itu akan menolong orang-orang tua kita dan mendapatkan nikmat kubur sebetulnya. Kalaupun yang meminta hal-hal begitu ya saya rasa kurang baik, apalagi yang kita jarak ke suatu situs, ada yang menyatakan kaya. Iya, kaya dan buyutnya masuk, seperti itu ya. Itu di tanda kutip ya, tanda kutip. Tapi pertanyaan saya gini, oke lah, zaman dulu kan ada orang-orang tertentu yang datang ke situs tujuannya untuk mencari kekayaan, atau ya ibaratnya memuja lah ya. Sampai saat ini masih ada nggak sih Mas yang datang ke situ tujuannya untuk kekayaan, keberlimpahan dan lain sebagainya? Ada nggak sih Mas? Ya kembali daripada di mana ada sisi positif, ada sisi negatif juga, berdampingan. Yang mana di sini tugas bagi juru kuncen ini untuk mengarahkan ke sini, minta ke Allah, mendoakan leluhur yang ada di sini. Jangan meminta kepada yang di sini, kita mendoakan. Karena kita dengan mendoakan orang-orang tua kita sebetulnya juga mendoakan diri kita juga sebetulnya. Tinggal nanti di situ ada pengarahan, kalau pengen kaya ya salah satunya harus bersedekah dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya salah kaprah ya, ketika tujuannya adalah untuk mencari kekayaan. Betul. Ya mencari kekayaan ya berziarah, berdoa kepada Allah, mendoakan orang tua, terus beramal soleh. Sebetulnya itu yang dianjurkan gitu oleh orang-orang tua kita gitu. Nah justru kan kalau yang saya lihat nih Mas, ketika kita berziarah ke suatu makam kebuyutan, misalnya makam keramat atau apapun lah ya, sebenarnya yang perlu diangkat itu adalah sosok si kebuyutan tersebut. Tokohnya itu kan. Jadi misalkan si tokoh itu adalah salah satu pemuka desa.
Nah, bagaimana sih perjuangan tokoh tersebut untuk membuka desa tersebut? Nah, itu yang bisa kita contoh. Tauladani harusnya kan seperti itu ya Mas ya? Harusnya ya. Betul. Jadi menjarahi suatu situs ini kita mengambil dari suri tauladan. Makanya setiap situs-situs kebuyutan itu ada petugasnya yang disebut kuncen. Nah, itu kuncen ini bisa menjelaskan yang dimakam di sini, yang dimakamkan siapa, si Fulan bin Fulan dulunya sebagai apa, seperti itu. Jadi bisa untuk memberikan pencerahan. Kalaupun dalam doa ada hal-hal sesuatu ini, karena setiap orang ini memiliki kepekaan masing-masing. Coba ada ini, ada itu, karena ya yang namanya hal gaib itu pasti ada. Jadi sebagai kita umat beragama ini meyakini bahwa yang gaib itu ada, karena dalam tubuh kita juga yang menggerakkan ini roh gaib itu ya. Kalau roh udah meninggal ya ini nggak bisa gerak. Gaib itu ada, termasuk di tempat keramat. Ada. Ya, tapi bukan ada ya? Iya, ada. Ada. Okay. Ada. Dan tadi gaibnya kan Allah menciptakan manusia, hewan, jin, setan, iblis sampai dengan tumbuh-tumbuhannya seperti itu. Dan semuanya perintahnya itu harus beribadah, perintahnya. Ada juga yang diberikan izin untuk menggoda anak cucu Adam, yaitu kayaknya yang lihatnya lurus jadi belok ke kiri ataupun ke kanan. Tergantung dari pribadi masing-masingnya. Ya diharapkan kalau kita berziarah ini kita dibentengi, dibekali dengan ilmu, karena sesuatu tanpa ilmu itu ya nantinya salah kaprah, seperti itu. Selama Masnya melakukan kunjungan ya ke kebuyutan itu, ada nggak ya suatu tempat yang berkesan sampai sekarang, Mas? Ya ada. Jadi yang berkesan itu tempat di mana yang kalau dipresentasikan fisiknya itu masih original. Contoh seperti Masjid Panjunan, tempat peribadatan, masjid kuno, masjid keramat itu keoriginalnya, keasliannya terjaga. Masjid Gunung Jati, Masjid Agung. Jadi kalau saya pribadi, kita berziarah, berkunjung ke situs bersejarah yang presentasi bangunan fisiknya masih asli, itu saya berkesan. Dalam arti nenek moyang kita dulu mampu dalam membangun suatu peradaban dengan konstruksi bangunan yang kuat, yang tahan beberapa ratus tahun, dan tatanan-tatanan yang lain, mata air misalnya, kolam-kolam yang terjaga kayak di Balong Biru yang di daerah Kerandon, itu saya berkesan. Kalaupun kita berziarah tingkat fisiknya kecil ya, presentasi untuk keasliannya itu kita tetap memberikan masukan supaya kalau ada pembangunan-pembangunan yang aslinya itu jangan diganti, seperti itu paling berkesannya. Tadi ada stigma yang mengatakan bahwa kebuyutan itu identik dengan klinik. Ya, Masnya pernah nggak ngalamin kejadian-kejadian unik ketika mengunjungi tempat-tempat keramat itu? Ya, kejadian pengalaman mah suka mencium hal-hal yang wangi. Oke. Yang saya tanya, jemaah ini pakai parfum enggak? Enggak. Yaitu salah satu hal, suatu tanda bahwa yang gaib itu ada. Jika ada suaranya mah suara bercikir, ikut bercikir. Padahal orangnya sedikit, tetapi kedengarannya banyak. Dan pernah juga kita melakukan tahlil laki-laki semua, tapi ada
suara perempuan yang ikut berzikir itu diperdengarkan oleh Allah. Itu diperdengarkan. Kalaupun melihat sosok-sosok seperti ini, saya belum pernah. Jadi apa namanya makhluk gaib penampakan itu Masnya belum pernah? Belum pernah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan itu sebenarnya ada nggak sih Mas? Ya ada. Ada. Coba mungkin gaibnya takut kali sama Mas. Karena yang kepekaan manusia ataupun dari dari pikiran mungkin. Kalau kita kan biasa kan kalau berzikir kan fokus, gitu. Ada yang matanya dibuka, ada yang terpejam. Tetapi kan kalau panca indera hidung itu kan peka gitu dan telinga seperti itu. Jadi ada hal-hal seperti itu dan alam. Jarak ke salah satu tokoh, doa di situ, hujan besar, selesai doa hujan reda. Pernah terjadi alam seperti itu. Ini Allahu a'lam, apakah itu tanda dari Allah menurunkan berkah ataupun apa seperti itu, karena ada penafsiran masing-masing lah yang saya ambil hikmahnya. Saya datang ke situ mendoakan leluhur di situ, Allah memberikan rahmat itu hujan untuk semua, bukan untuk saya. Seperti itu. Jadi benar ya, Mas Nang mengalami sendiri beberapa kejadian unik yang sampai sekarang masih berbekas lah ya. Betul, dan juga ada dorongan hati, umpamanya pengen jarak ke siapa, ke leluhur siapa, apalagi diusahakan kita yang memiliki data silsilah yang kita telusuri makamnya orang tua kita, selain itu nenek, buyut, sanggawaring, uduk-uduk sebagai generasi berikutnya tadi apa untuk mendoakan dan tanda bahwa kalau tidak ada jasad beliau, gak ada kita, prosesnya kita lahir itu kan dari jasad beliau seperti itu. Menurut Mas Nang, generasi muda sekarang itu suka nggak sih dengan mengunjungi kabuyutan? Trennya ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ya, kembali lagi kepada lingkungan. Kalau lingkungannya masyarakatnya senang, ya tentunya mereka senang. Tetapi rata-rata bila ada event Munjung Buyut, itu generasi muda itu pada datang, ikut membantu, ikut meramaikan. Ada sisi positifnya, juga ada posisi negatifnya. Positifnya bisa untuk membantu, terus berdoa bersama. Yang negatifnya kalau ada keramaian, ada karnaval, dan pemuda yang belum sadar membuat keributan. Seperti itu. Jadi momen itu ternodai oleh perbuatan yang tidak baik seperti itu. Contoh kalau ada karnaval, ada arak-arakan, tentu saja kan ya ada yang belum sadar, anak-anak muda terjadi keributan seperti itu. Ya dimohonlah supaya khususnya untuk anak-anak muda, kalau cinta kebuyutan, cinta budaya dan tradisi, ya juga cinta perdamaian. Oh iya. Iya, kalaupun kesenggol sedikit ya jangan marah. Itu ya namanya juga sedang ada rame-rame seperti itu. Karena untuk acara tersebut itu yang datang itu pasti anak incunya dan masyarakatnya, bukan orang lain. Saudara seperti itu. Jadi kita juga intinya memberikan mensosialisasikan, memberikan wawasan dan pendekatan pada generasi muda, khususnya anak-anak yang suka naik motor juga. Kadang saya ngajak yuk, daripada touring ke tempat-tempat yang sifatnya rekreasi banyak, tapi tempat-tempat bersejarah, supaya kita bisa untuk mengenal sejarah, untuk jalan-jalan juga seperti itu. Dari beberapa komunitas anak-anak muda yang suka jalan-jalan seperti itu kan. Selain itu ya kita juga banyak bersinergi lah dengan beberapa organisasi besar, contohnya MPI Kabupaten Cirebon, khususnya kami mengadakan acara kerjasama itu
Kanda Budaya, Gugunuman Budaya dengan KNPI. Mana anggotanya kan pemuda-pemuda semua, gitu ya. Itu yang dibahas ini mengenai kearifan lokal. Dan di beberapa tempat ada Gugunuman Budaya, dan kita juga rutinitas ini ke kebuyutan kita bersinergi dengan majelis-majelis, ada majelis zikir, ada majelis tawasul, ada majelis sholawat, supaya jika kita senang leluhur, kita senang budaya tradisinya, kita harus senang juga mengikuti acara ritualnya. Ritualnya adalah doa, tidak ada lagi seperti itu. Ikut tahlilnya lah, mendoakan seperti itu. Jangan sampai yang hura-huranya senang di bab tawasul, bab ininya nggak senang, itu jadi nggak imbang nantinya. Dunia Iya betul. Jadi masyarakat pecinta adat budaya tradisi yang beragama, itu apapun agamanya, itu karena dengan keragaman kita Bhinneka Tunggal Ika yang ada di negara Republik Indonesia. Apa saja yang dilakukan oleh Mas Nang untuk menarik simpati masyarakat agar yang dulu sering berkunjung ke Kabuyutan semakin berkunjung lagi, yang belum akan berkunjung, Mas? Ya, kita dalam kegiatan tiap minggunya kita juga berkolaborasi dengan ustadz-ustadz kampung. Disebut ustadz kampung karena ya bisa dikatakan skupnya di desa, memimpin tawasul. Habis tawasul kita mengkaji apa yang dikaji, seumpamanya bab jarah. Nanti kita bilang sama ustadznya, bab jarah ini ambil hadisnya apa, dan yang lain-lain. Jadi bisa dikatakan habis bertawasul kita bertalibul ilmi itu, untuk supaya sama-sama jalan yang mana. Dan kemarin juga beberapa waktu bulan Ramadan kita juga diundang buka bersama dengan kepala sekolah TK. Nah, kita juga memberikan masukan bahwa untuk mengenal adat budaya tradisi dan sejarah ini dari dini itu perlu gitu. Nah, nanti dalam kesempatan lain kita juga nanti akan diundang dengan ketua paguyuban atau organisasi kepala sekolah TK-TK sekecamatan. Nanti saya bilang kita juga ada narasumber yang siap untuk menjadi guru tamu, dari senimannya ada, budayawannya ada. Maka kalau masalah yang lain-lain bisa diatur, kata itu yang penting tersampaikan edukasinya. Mengenai tari topeng, kita juga ada timnya, Pak Irfan bisa diturunkan untuk mengajar. Untuk Babayang kita juga punya seperti itu. Jadi secara masif ini kita tetap berjalan sesuai dengan kemampuan seperti itu yang saat ini dilakukan oleh kita dan anggota kita tentunya yang ada di masing-masing wilayah. Itu. Dan itu udah rutin ya? Udah rutin. Oke, menurut Mas Nang nih, apa yang akan hilang jika negara kita sudah merupakan Kabuyutan? Ya, identitas bangsa tentunya akan hilang. Karena leluhur kita ini sebagai pendiri bangsa ini. Orang Indonesia harus mengenal keindonesiaannya. Orang Sunda mengenal kesundaannya, orang Jawa kejawaannya, dan lain-lainnya. Agar identitas kita ini jelas sebagai bangsa yang berbudaya, beradab, beragama, dan jangan sampai terintervensi oleh ajaran-ajaran dari yang lainnya, karena sudah bersepakat seperti itu untuk memperkuat kebangsaan. Sili asa, sili asi, sili asu menjadi sesili wewangen. Itu untuk filosofi kita orang Jawa Barat. Orang provinsi-provinsi lain tentunya leluhurnya punya moto hidup yang baik semua. Oke Mas Nang, terakhir nih, pesan buat sahabat Napak Tilas, khususnya generasi muda. Ya, pesannya supaya kita harus belajar mengenal
mengenang dan memberikan apresiasi khusus kepada selain orang tua ya, itu tokoh-tokoh para sesepuh. Jangan malu untuk belajar dan bertanya, bahwa di setiap daerah ini ada sesepuhnya siapa, bertanya lalu berziarah dan melestarikan peninggalan-peninggalannya. Yang utama adalah peninggalan ajaran budi pekertinya, budi pekerti atau alat yang sekarang ini perlu untuk pemantapan fondasi generasi muda untuk menjadi penerus-penerus bangsa. Dan di jalur pendidikan juga wajib memberikan pengenalan mengenai sejarah bangsanya, sejarah perjuangan bangsanya, sejarah leluhur di sekitarnya, supaya tidak kepaten obor orang tua sebagai suri tauladan dari perjalanan-perjalanan untuk meneruskan seperti itu. Jadi harapannya generasi muda itu agar mencintai budayanya sendiri, tradisinya sendiri, budi pekerti, tata krama, dan melestarikan semua peninggalan leluhurnya. Leluhur adalah orang tua, seperti itu. Dan untuk para pendidik juga, khususnya yang punya sekolah-sekolah, paling tidak kan ada program untuk pengenalan tokoh-tokoh lokal. Kita bisa mengundang guru tamu dari komunitas ataupun dinas-dinas terkait untuk dihadirkan, memberikan pengetahuan dan tulisan, belajar tulisan Jawa, tulisan Pegon dan lain sebagainya, karena supaya jejak-jejak rekam dari masa lalu ini akan bisa dibaca, jangan sampai diaku oleh bangsa yang lain bahwa leluhur kita orang Indonesia, ya pendirinya orang Indonesia, seperti itu. Supaya kita tetap pegang teguh prinsip untuk menjaga, melestarikan adat budaya tradisi yang berkesinambungan, seperti itu harapannya. Dan supaya rekan-rekan juga para penggiat ini selalu semangat, diberikan umur panjang dan limpahan rezeki, supaya bisa untuk menyampaikan pesan-pesan dari para pendahulunya, seperti itu. Pesan yang harus dijalankan sedikit demi sedikit. Yang penting napak, seperti program ini, napak tilas, berjalan meneruskan apa yang telah ada. Tanhana muni, tanhana mangke. Jadi adanya masa kini dari masa lalu, seperti itu. Kita ada karena leluhur kita ada. Jadi untuk belajar meraih gemilang sejarahnya dari mulai segi apapun, segi pemerintahan, segi keagamaan, dan semuanya itu ada sebetulnya, seperti itu. Karena bentuk peradaban, misalnya seperti itu. Bijak banget nih sahabat-sahabat Tilas. Iya. Oke, baiklah sahabat-sahabat Tilas, demikian obrolan kita bareng Mas Nang tentang perjalanan beliau menyusuri Kabuyutan. Banyak hal yang membuat kita merenung sekaligus memanggil kembali kesadaran akan akar dari warisan budaya kita sendiri. Terima kasih buat Mas Nang atas waktunya dan pengalaman yang luar biasa. Buat sahabat Tilas, jangan berhenti menjelajah, karena di balik setiap jejak leluhur ada cahaya di masa depan. Saya Nana Tarena undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita akan melanjutkan perjalanan ini pada Tilas warisan merawat peradaban. Sampai jumpa, salam budaya.